Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari William Ramadelza. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa tahapan dan implementasi dari source code management Git, yaitu dari GitHub, dan juga akan menjelaskan mengenai implementasi dari CI/CD di Laravel. Yang pertama, untuk source code management Git, tentunya yang perlu kita siapkan itu akun GitHub. Apabila belum memiliki, bisa diregister terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membuat repositori baru di akun GitHub. Di sini saya kasih nama untuk repositorinya coba git. Kemudian description reponya coba git. Akses untuk reponya kita buat public. Kemudian kita create repository. Nah, setelah selesai kita buat repository dengan nama coba git, kita copy SSH untuk repo ini. Kemudian kita coba buat suatu file. Pertama, di sini saya sudah membuat suatu folder dengan nama coba git. Kemudian kita git bash di sini. Kita lakukan git init terlebih dahulu. Kemudian git remote add origin. Kemudian kita pastikan link yang sudah kita copy tadi dari repo coba git. Kita cek remote inv, sudah ada master originnya. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat suatu file baru. Misalnya test.txt. Nah, di sini setelah kita coba buat file baru, kita git add, kita git status dulu untuk mengecek. Nah, di sini ada suatu perbuatan file yaitu test.txt. Kemudian kita akan coba lakukan git add, kemudian git commit, first commit. Setelah itu kita push, set abstract. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan push file baru yaitu test.txt. Kita coba lihat di repositorinya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan pull. Di sini akan saya coba edit langsung dari file gitnya. Dan kita commit. Nah, di sini ada perubahan isi file. Kemudian dari folder lokal kita di sini kan masih belum berubah. Kemudian akan kita coba pull. Git pull. Ya, di sini sudah terjadi penambahan suatu file. Kemudian bisa kita coba cek. Nah, di sini sudah berubah, sudah persis sama seperti yang ada di repo kita. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan cloning. Di sini kita akan mencoba untuk mengcloning Laravel dengan versi 5.8. Kemudian kita copy SSH untuk gitnya. Kemudian kita lakukan git clone.
kita pastekan. Kita tunggu. Kemudian di sini sudah ada file Laravel. Nah, di file Laravel sini dia berhasil kita cloning. Kemudian kita di sini akan mencoba untuk membuat suatu branch di file coba git ini. Di git branch ini dia masih ada cuma satu, yaitu master. Kita coba buat branch baru. Kita coba cek lagi. Sekarang sudah ada develop. Nah, untuk berpindah branch, ketik git check out. Develop. Nah, sekarang kita sudah berpindah ke branch develop. Kita belum push, kita add dulu. Git add commit second commit git push. Oh iya, sini develop. Nah, di sini sudah ada branch baru develop dengan ininya test.txt. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan implementasi CI/CD di Laravel. Yang hal yang perlu dilakukan untuk diimplementasikan CI/CD Laravel itu kita harus mempunyai akun GitHub, kita harus membuat akun Travis, kemudian akun Docker Hub. Nah, di sini kita di Travis ini harus mengintegrasikan akun GitHub kita. Di sini saya coba untuk membuat suatu repository baru. Saya coba dummy. Saya buat dummy, kemudian kita create. Nah, di sini sudah saya buat repository baru. Apabila kita cek di Travis, sudah terdapat akun repository kita yang terbaru, yaitu dummy. Nah, selanjutnya di sini untuk selanjutnya kita akan mencoba menjalankan implementasi dari CI/CD di Laravel. Pertama, setelah kita menghubungkan Travis CI dengan akun GitHub kita buat terlebih dahulu repository baru untuk menampung project Laravel kita nanti. Pelatihan CI/CD. Kita buat repositorinya. Kemudian setelah kita buat repositorinya, kita copy SSH untuk di project Laravel yang berada di GitHub Laravel. Kemudian kita di sini saya sudah membuat file baru, yaitu folder baru, yaitu pelatihan CI/CD Laravel. Di dalam sini kita lakukan git bash dan kita lakukan git clone. Kita pastekan alamat yang Laravel yang sudah kita copy sebelumnya, kemudian kita buat versi
5.8. Kemudian akan dijalankan proses mengcloning project Laravel dari GitHub Laravelnya ke dalam folder kita. Nah, di sini kita cek sudah ada folder Laravel yang sudah diklon. Kita masuk ke folder Laravel tersebut. Kemudian kita cek di sini sudah terbuat folder project Laravelnya. Kita buka di text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah terbentuk project dari Laravel. Kemudian di sini nanti akan kita tambahkan dua file baru, yaitu Docker file dan juga travis.yml. Kita buat terlebih dahulu filenya Travis. Nah, untuk isi dari Travis YML sendiri ini sudah ada ya, code-nya, isinya yang diberikan oleh trainer, dan kita kopikan isinya ke dalam sini. Di sini ada OS yang digunakan, yaitu OS Linux, bahasa Linguista PHP, distronya Trusty, PHP-nya itu versi 7.1, dan service yang digunakan adalah Docker. Dan grouping task-nya tuh ada job yang dilakukan itu ada dua, yaitu task melakukan testing dan juga melakukan build image. Kita save, kemudian kita buat file baru lagi, yaitu Docker file. Nah, untuk Docker file sendiri ini juga itu sudah ada isi untuk filenya, tinggal kita copy. Di sini isinya ada from pre-build image-nya dan juga maintainer-nya, dan juga install dependency, copy database, dan lainnya. Di Travis YML ini juga jangan lupa untuk menyesuaikan nama project kita sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya di GitHub, akun GitHub kita. Kemudian kita cek di Travis apakah sudah terbentuk atau belum. Kita lakukan sinkronis terlebih dahulu. Kemudian kita cek di sini sudah terbuat pelatihan CI/CD di Laravel. Namun di sini kita perlu melakukan setting terlebih dahulu, yaitu untuk penambahan environment variable yang dibutuhkan yang agar bisa terhubung dengan Docker Hub kita. Kita buat di sini Docker username, value-nya username dari Docker kita. Kita add, kemudian kita masukkan juga Docker password. Kita add. Di sini sudah terbuat environment variable yang dibutuhkan untuk di Travis pada project kita, yaitu Docker username dan juga Docker password, disesuaikan dengan akun di Docker Hub kita. Kemudian setelah itu di sini kita akan melakukan push terhadap project di GitHub kita yang sudah kita buat, yaitu pelatihan CI/CD Laravel. Kita copy terlebih dahulu SSH-nya,
Kemudian kita masuk ke folder Laravel kita git bash di sini. Kemudian kita lakukan git remove terlebih dahulu. Lalu kita hapus remote tersebut, remote originnya. Setelah itu kita tambahkan remote akun kita. Kita pastekan link yang sudah kita copy SSH-nya dari project kita. Kemudian setelah itu kita buat git branch. Kita buat git branch master. Setelah itu kita pindah ke branch tersebut, kita gunakan git checkout. Setelah ini sudah berhasil berpindah, kemudian kita lakukan push terhadap project Laravel kita. Pertama kita lakukan git add dahulu, kemudian kita lakukan git commit. Setelah itu kita push. Di sini akan membutuhkan sedikit waktu, beberapa waktu, karena projectnya cukup besar untuk project Laravel. Kita tunggu sampai selesai. Dia melakukan push ke nah di sini sudah berhasil dilakukan push kepada project Laravel kita. Bisa kita cek di akun GitHub kita di project ini. Nah, di sini sudah berhasil dilakukan push terhadap project Laravelnya. Kemudian kita cek di akun Travis kita sekarang. Nah, di sini kita lakukan sinkronis terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lakukan trigger build. Nah, bisa dilihat sudah berhasil men-trigger build, yaitu test dan juga build docker image. Ini sesuai dengan yang ada di Travis YAML yang kita buat sebelumnya. Bisa kita lihat juga isi dari tes ini, ada job lognya. Job lognya bisa kita lihat dia masih memproses. Kita tunggu sampai selesai. Dan di build docker image juga pun sama, dia masih melakukan proses. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Karena sini memang butuh waktu, jadi kita harus tetap menunggu. Masih berjalan. Masih terus berjalan, masih kita tunggu terlebih dahulu proses job yang dilakukan di Travis, yaitu tes
melakukan testing, yaitu state test dan juga build Docker image-nya. Nah, di sini sudah ditandai dengan done, berarti sudah selesai. Untuk yang tesnya, kita cek untuk yang build Docker image-nya. Nah, di sini build Docker image masih berjalan. Kita tunggu sampai selesai, sampai tes dan juga build Docker image kedua-duanya sudah selesai. Kita cek untuk yang build Docker image, dia masih berjalan. Masih running untuk yang build Docker image. Kita tunggu sampai selesai. Masih berjalan. Nah, sudah done, sudah berhasil selesai untuk tes dan juga build Docker image. Oke, selanjutnya bisa kita cek di Docker Hub kita. Nah, di sini sudah terdapat pelatihan sesi di Laravel. Berarti dari yang sudah kita kerjakan di Travis CI dan yang sudah selesai melakukan tes dan juga build Docker image, di akun Docker Hub kita juga sudah terbuat. Nah, bisa kita cek di dalamnya. Sini sudah terbentuk. Kemudian di sini kita akan melakukan beberapa proses lagi. Terlebih dahulu kita masuk ke Cloud Shell. Oke, di sini kita setelah selesai dari membuat tes juga build Docker image di Travis CI dan sudah terbuat di akun Docker Hub kita. Kemudian kita lakukan beberapa proses lagi di Cloud Shell. Kita upload terlebih dahulu. Kita upload project Laravel kita ke dalam Cloud Shell, karena nanti akan ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Oke, di sini sudah kita masukkan folder project Laravel kita. Oke, di sini setelah kita berhasil mengupload project Laravel kita masuk ke dalam project Laravelnya di terminal Cloud Shell-nya, dan kita lakukan Docker pull. Nah, di sini sudah selesai Docker pull-nya. Kemudian kita coba lakukan Docker image. Nah, di sini sudah ada image-nya. Kemudian kita coba lakukan Composer install. Kita tunggu prosesnya berjalan dalam menginstal Composer. Di sini proses menginstal Composer sudah berhasil, sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita ketikkan ini cp spasi.env.example spasi.env. Kemudian setelah itu kita ketikkan php artisan key generate. Nah, di sini key-nya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita coba ketikkan cat.env. Nah, di sini key kita
sudah terbuat. Kemudian kita jalankan Dockernya dengan mengetikkan docker run min p spasi 0.0.0.0.28080.28080 tcp spasi i strip env, kemudian strip file spasi titik env spasi nama akun Docker kita lagi nama projectnya. Kemudian kita enter. Nah, apabila sudah seperti ini, itu menandakan sudah berhasil. Akan kita coba untuk jalankan di web preview, kemudian kita cek di preview port 8080. Nah, di sini Laravel sudah berhasil berjalan, menandakan bahwa implementasi dari CI/CD pada Laravel sudah berhasil dilakukan. Ya, sekian penjelasan dari saya terkait source code management, Git, dan juga implementasi CI/CD pada Laravel. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.